suatu hari, ada seorang siswa bernama Nina. Sehabis pulang sekolah, ia terlihat sangat lemas dan pucat. Ibunya khawatir dengan kondisi anaknya tersebut. Lalu, ibunya langsung membawa anaknya ke klinik terdekat. Kenapa bisa pucat kayak gini? Emang belum sarapan? Belum makan di sekolahnya? Aku pas di sekolah juga lemes, terus pas tadi naik gojek juga aku kelayangan ibu. Terus kamu sekarang kuat gak? Sama ibu bawa ke ini ya, ke klinik ya? Lemes. Sampainya di sana, ibu Nina langsung membawa Nina ke ruangan. Di sana terdapat bidan yang sedang berjaga di klinik tersebut. Hati-hati ya nak, hati-hati jalannya. Assalamualaikum. Silakan masuk bu. Ini bu lemes. Baik ibu, sebelum ke tahap pemeriksaan, saya ingin minta identitas adiknya dulu. Namanya siapa bu? Namanya Nina, Umurnya berapa? 15 tahun. Keluhan apa ibu anaknya ibu ya? Jadi anak saya pulang sekolah ya bu, lemes, pucat, terus kelainan katanya. Itu pucat dan lemesnya dari kapan ya dia? Dari pagi sarapan enggak? Tapi dia lemes bu, ya nggak biasanya. Dia sekarang Adiknya lagi haid enggak? Nggak lagi haid. Ya BPJS nggak ya ibunya? punya ibu. Coba saya lihat terlebih dahulu BPJS-nya. Kita periksa terlebih dahulu yuk deh yuk. Yuk. Saya bantu ya. Hati-hati ya. Terima kasih. Hati-hati ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Anak. Ya Allah bu, saya punya anak satu-satunya. Dek, angkat tangannya dulu ya. Tensi adiknya 90/70 rendah ya bu ya. Iya ya Allah, rendah banget ya Tadi anak. matanya ini kompleks rupanya juga pucat. Kukunya juga pucat ya bu. Ibu di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan hemoglobin dikarenakan kondisi pipa adiknya itu pucat dan tekanan darahnya rendah lalu kukunya juga pucat. Apakah ibu bersedia? Ya bu, saya bersedia banget ya. Baik, Hemoglobinnya. baik ibu bersedia, saya akan mempersiapkan lewat hemoglobin ya. Saya akan melakukan pemeriksaan hemoglobin ya. Iya bu. Relax ya Den. Ibu ini hemoglobinnya 7, ini termasuk sangat rendah ya Bu. Di sini saya akan melakukan konsultasi ke dokter ya Bu. Iya bu, lakukan yang terbaik buat anak saya ya bu ya. Baik Bu, saya akan menelpon dokternya terlebih dahulu ya Bu. Ya baik, yang kuat ya. Kamu tiduran dulu di sini ya. Yang sabar, kalaupun dirawat gak apa-apa ya. Setelah memeriksa kondisi Nina, bidan merasa perlu berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter. Kemudian, bidan menelpon dokter untuk mendapatkan saran. Halo, assalamualaikum Ibu Dokter. Maaf mengganggu waktunya Bu. Di sini saya dari klinik Ananda dengan bidan Lia. Waalaikumsalam bidan Lia. Ya kenapa bu? Saya ingin mengkonsultasikan ada satu pasien di klinik saya. Untuk nama pasiennya Nina dan umurnya 15 tahun ya Bu. Oh iya, dengan pasien Nina sebutkan saja ya hasil anamnesanya. Pasiennya Nina Dengan keluhan lemas, lalu konjungtivanya pucat. Untuk tekanan darahnya tadi saya periksa 90/70, kukunya juga pucat Bu. Lalu tuh hasil hemoglobinnya tadi 7 Bu. Dari anamnesa yang Ibu sebutkan sih sepertinya pasien Nina mengalami anemia karena kadar HB-nya terlalu rendah Bu Bidan. Untuk tindak lanjut pasien saya ini bagaimana ya Bu Dokter? Saya akan diskusi dengan dokter lain, baiknya pasien ini bagaimana gitu ya. Oh baik Dok, baik. Iya ibu, saya sudah berdiskusi ya dengan dokter hematologi. Pasien bernama Nina ini rujuk saja ya bu ya langsung ke RS mata karena HB7 itu sangat bahaya sekali ya dan perlu dilakukan tindakan lain seperti transfusi darah. Baik Dok, baik. Saya akan melakukan pembuatan surat rujukan terlebih dahulu ya Dok. Terima kasih ya Dok sebelumnya ya Dok. Maaf mengganggu waktunya. Oh iya baik, sama-sama bidan.
Bu, ini pasien Nina harus dirujuk ke RS sesuai instruksi dokter. Apakah Ibu setuju, Bu? Oh iya Bu Bidan, kalau harus dirujuk gak apa-apa. Saya setuju Bu. Lakukan yang terbaik buat anak saya ya Bu. Setelah berbincang, dokter memberitahu bahwa anemia Nina cukup berat dan ia perlu dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Fungsi etik dan moralitas dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama, menjaga otonomi dari setiap individu khususnya bidan dan klien. Yang kedua, menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan atau membahayakan orang lain. Tiga, menjaga privasi setiap individu. Keempat, mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya. Yang kelima, dengan etik kita mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya. Yang keenam, mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu masalah. Yang ketujuh, menghasilkan tindakan yang benar. Yang kedelapan, mendapatkan informasi tentang hal yang sebenarnya. Yang kesembilan, memberikan petunjuk terhadap tingkah laku atau perilaku manusia antara baik, buruk, benar atau salah sesuai dengan moral yang berlaku pada umumnya. Yang kesepuluh, berhubungan dengan pengaturan hal-hal yang bersifat abstrak. Yang ke-11, memfasilitasi proses pemecahan masalah etik. Yang ke-12, mengatur hal-hal yang bersifat praktik. Yang ke-13, mengatur tata cara pergaulan baik di dalam tata tertib yang masyarakat maupun tata cara di dalam organisasi profesi. Yang ke-14 atau terakhir, mengatur sikap, tindak tanduk orang dalam menjalankan tugas profesi yang biasa disebut kode etik profesi.